Amin. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau merasakan hadiratnya, kita mau menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Dan biarlah melalui pujian penyembahan kita malam hari ini, hati Tuhan disenangkan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari, bahkan terima kasih buat sepanjang hidup kami. Kami sudah melewati hari-hari kami Tuhan. Dan kami percaya dalam keadaan apapun dalam hidup kami, Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih buat malam ini kami kembali datang untuk mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan kami percaya kemuliaan Engkau nyatakan Tuhan di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah 2 malam kami ini dari awal hingga selesainya. Biar aja disetur dengan kehendak Tuhan. Pulang dari tempat ini, selesai kami mengikuti 2 malam ini, kami merasakan mujizat Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan. Hidup kami dibaharui lagi Tuhan, sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Into your hands I commit again, with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever.
Engkaulah yang terima sembah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kau satu-satunya harapan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, oh,
menyanyikan pujian ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Yesus Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami perlu Kau. Kami hanya mengandalkan Engkau Yesus. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja kami. Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami memanggil nama-Mu, Engkau sedang menyediakan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya ada mujizat katakan, aku percaya ada mujizat. Dengan iman katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib
kesempatan ini Tuhan, kami percaya selalu ada mujizat, karena Engkau hadir ya Allah di tempat ini, karena Engkau Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, mujizat-Mu kami nantikan ya Allah, khususnya malam ini melalui firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi lidah bibir hamba Tuhan. Juga setiap orang yang mendengarkan Tuhan di tempat ini, juga di manapun di segala penjuru melalui siaran ini Tuhan, berkati Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam saudara-saudara, para penulis yang ada di rumah. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya ya, kita buka di dalam Yesaya 29, pasal 29. Sebelumnya kita di dalam kitab Yesaya pasal 27 sampai 29 ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel pada saat itu berada di bawah berada di pembuangan. Jadi bangsa Israel di bawah pemerintahan dari Nebukadnezar. Bangsa Israel dibuang dari Yerusalem ke Babel. Itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu firman Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel akan diserahkan pemerintahan Nebukadnezar. Kita ingat ya, bangsa Indonesia itu 350 tahun sempat dijajah oleh Belanda. Pada saat itu, mungkin pada saat ini kita berpikir, kenapa bangsa Indonesia pada saat itu dijajah selama 350 tahun. Ada hal yang baik yang ingin Tuhan kerjakan kepada bangsa Indonesia selama 350 tahun. Selama 350 tahun, akhirnya terjadilah kesatuan dan kesatuan di bangsa kita ini. Sebelumnya suku-suku berbeda ya, jadi terjadi perang antar suku. Tapi selama 300 tahun, 50 tahun di bawah jajahan Belanda itu terjadi perubahan, di mana Injil juga diberitakan. Jadi 350 tahun itu adalah suatu proses di mana bangsa Indonesia mengalami akhirnya terkristalisasi rasa kesatuan dan kesatuan itu. Kalau seandainya cepat terjadi kesatuan pada saat itu, tentu tidak 350 tahun. Kemudian bangsa Indonesia mengalami penjajahan Jepang 4,5 tahun. Ini pun ada suatu proses maksud dari Tuhan, maksud yang baik pada bangsa Indonesia. Nah, kita lihat sekarang di dalam kitab Yeremia ini bagaimana bangsa Israel itu Tuhan serahkan kepada suatu bangsa, yaitu bangsa Babilonia. Ada suatu kerajaan Babel, di mana kalau kita pelajari dalam sejarah, kerajaan Babel ini melalui kerajaan yang bernama Hammurabi itu akan melahirkan suatu hukum yang kemudian menjadi dasar yang dipakai hukum-hukum pada saat ini. Ini suatu bangsa di mana diberi hikmat ya, jadi hikmat dan pengetahuan tentang keduniawian ya. Bangsa Babilonia ini juga adalah penyembah banyak dewa ya, politisme. Ada maksud Tuhan untuk bangsa Israel ditaruh di bawah pemerintahan ini. Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia ini, di situ pertama kali Yeremia yang mendapatkan firman Tuhan bahwa bangsa Israel akan takluk di bawah Nebukadnezar. Kemudian muncul juga nabi yang adalah Nabi Hana. Jadi Hananya. Kalau kita di dalam pasal 28, Nabi Hananya bin Asur itu mengatakan bahwa tidak lama bangsa itu yang akan dilepaskan dari kekuasaan dari Nebukadnezar. Tapi apa yang dikatakan Nabi itu bukan berasal dari Tuhan. Kemudian Yeremia mengatakan bahwa jika nubuat Nabi itu
digenapi, barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi kalau kita baca sini, Yeremia itulah yang diutus oleh Tuhan, karena banyak hal-hal yang dinubuatkan itu terjadi. Kemudian kita tahu bahwa Hananya ini tidak diutus oleh Tuhan, karena apa yang dikatakannya tidak terjadi. Karena bangsa Israel itu di bawah pemerintahan Nebukadnezar itu selama 70 tahun. Nah, saat ini saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan di rumah, saat ini bangsa kita berada di dalam cekaman ya, virus corona yang kita tidak tahu. Kalau kita dijajah dulu oleh Belanda atau kemudian oleh Jepang, kita tahu orang-orang yang datang dengan persenjataan yang lebih modern dari kita, dengan strategi-strategi yang membuat kita takluk, membuat pemerintahan kita takluk. Tapi saat ini, saudara-saudara sekalian, virus-virus corona itu datang tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Bahkan banyak pendeta-pendeta yang terpapar, kemudian pada awal itu meninggal ya, karena diizinkan Tuhan. Kemudian bermuncullah yang kita sebut nabi-nabi yang mengatakan itu tidak akan lama. Ini persis kalau kita renungkan dikait dengan firman Tuhan malam ini tentang Yeremia, di mana ada dua nabi yang dibangkitkan Tuhan. Itu Yeremia dan kemudian Hananya bin Asur. Semuanya bicara tentang berapa lama penguasaan itu akan berlaku atas suatu bangsa. Kita tidak tahu. Kita juga tidak bisa menghakimi bila ada hamba-hamba Tuhan saat ini yang berkata dia mendengarkan dari Tuhan bahwa sekian lama lah akan penguasaan virus corona atas bangsa kita. Kita tidak tahu. Atau ada yang mengatakan sebentar lagi akan selesai, atau sekian lama akan selesai. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menghakimi. Nah, malam ini kita akan belajar dari bangsa Israel. Apa perintah Tuhan yang disampaikan kemudian oleh Nabi Yeremia? Apa yang harus dilakukan? Kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 4. Pasal 29 kita mulai dari ayat 1 aja sampai kemudian 14 ya. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam hati, saya akan mengucapkannya dan terdengar. Judulnya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan.
Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Nah, malam ini kita akan merenungkan tentang bagaimana setelah bangsa Israel itu berada dalam masa pembuangan, kemudian apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel, yang bangsa Israel harus melakukannya. Nah, saat ini kita berada di dalam masa di mana virus corona itu menguasai kita di segala penjuru. Saat ini bahkan terjadi penularan di dalam keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita lihat bagaimana bangsa Israel di dalam penguasaan. Jadi bicara apa sih kemiripannya antara pada masa itu dan saat ini? Saat itu bisa kita bayangkan bahwa bangsa Israel itu berada dalam penguasaan sesuatu, penguasaan suatu kerajaan. Nah, saat ini tanpa kita sadar, saat ini kita berada dalam suatu punggungan penguasaan dari suatu virus corona, di mana virus itu dikendalikan oleh sesuatu, dibiarkan Tuhan untuk bekerja di dalam bangsa ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat di sini di dalam ayat 5, 6 dan 7 dikatakan itu, dirikanlah rumah, terus ambillah istri bagi untuk perarakan anak laki-laki dan perempuan, kemudian untuk anak-anak laki-laki ambillah istri baginya, dan anak-anak perempuan carilah suami baginya. Bicara tentang hiduplah secara wajar. Jadi pada saat ini, nah kita tentu di sekitar kita banyak virus yang berkeliaran. Tapi berdasarkan firman Tuhan malam ini, kita dapat merefleksikan bahwa seperti pada zaman saat itu, di mana dalam penguasaan penjajah, saat itu kita diminta di sini untuk hidup secara wajar jadi kita alami, jadi jangan takut kita. Jadi dari ayat 5 dan 6 ini kita dapat kita simpulkan bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk hidup secara wajar Jadi wajar artinya apa? Wajar itu bukan dengan ketakutan. Tapi kita tetap jaga mengikuti protokol kesehatan. Kita jaga jarak, apa yang dianjurkan pemerintah kita ikuti, tapi kita jangan seperti dikatakan tuh panik kita tetap hidup secara wajar Jadi kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita bekerja tetap bekerja seperti biasa. Tapi kalau dianjurkan untuk bekerja dari rumah dengan secara online kita lakukan. Kalau kita kuliah, jadi kita kuliah secara wajar, kita tetap belajar, kita tetap melakukan secara wajar sesuai anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kita dapat belajar dari situ dari ini. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ada dua hal yang harus kita kerjakan saat ini, saudara-saudara. Jadi tadi hidup secara wajar, terus kita bekerja. Jadi kita bekerja tetap rajin bekerja kita kerja di mana kita ditempatkan Tuhan. Di situ kita tetap bekerja. Jadi mengikuti prosedur atau standar operasional yang diberikan, entah di perusahaan atau di perguruan tinggi atau di toko atau di di lingkungan-lingkungan yang tertentu yang di mana kita Tuhan tempatkan untuk mendapatkan penghasilan di situ. Jadi kita tetap bekerja. Jadi kita usahakan kesejahteraan kota.
ya kita melakukan apa yang kita lakukan ya. Biasanya setiap kegiatan yang kita lakukan terkait dengan kesejahteraan kita, kesejahteraan orang lain. Kalau kita terkait dengan kegiatan yang bersifat sosial seperti mengajar sebagai guru ya, sebagai guru misalnya, sebagai dosen ya, kita hubungan dengan masyarakat atau dengan di pemerintahan ya. Bagaimana kita melayani misalnya kaitan dengan pembuatan kartu penduduk misalnya gitu ya, atau kepolisian, kita tetap bekerja yaitu mengusahakan kesejahteraan kota ya lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Atau kita sebagai pedagang kita mendistribusikan ya barang dengan tidak mencoba mengambil keuntungan ya yang besar ya kepada sekarang misalnya kesulitan pangan ya, malah kita beri harga yang cukup tinggi ya berilah harga-harga yang wajar yang masih masuk akal. Nah di situ, jadi usahakan kesejahteraan kota itu seperti itu. Selain itu apa? Kalau kita tidak terkait dengan pergerakan perdagangan atau manusia, kita di sini dikatakan apa, berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh setiap anak Tuhan adalah berdoa, mendoakan kesejahteraan, mendoakan pemimpin ya. Kalau pemimpinnya bagus, dia akan diberi hikmat dan pengetahuan untuk mengatur, mengelola, mendistribusikan ya, dia mengkoordinasi anak buahnya sehingga dapat mengkoordinasikan barang-barang ya, barang-barang makanan ya, kebutuhan pokok ya, sehingga masyarakat bisa jadi sejahtera. Itu lewat apa? Lewat kita mendoakan para pemimpin, bukan hanya pemimpin di pemerintahan, bukan hanya pemimpin di perusahaan, tapi pemimpin di gereja. Jadi kita juga mendoakan para pemimpin gereja, gembala, penatua kita doakan supaya mereka tetap teguh untuk melayani Tuhan, supaya mereka tidak tawar hati dalam masa pandemi ini ya. Karena banyak juga pendeta yang kena juga virus corona ya. Ya kadang-kadang ada jemaat yang tentu mengatakan kalau kena virus berarti kurang kuat imannya. Kemudian ada pendeta yang meninggal kan. Ya bukan masalah iman ini. Masalahnya ini adalah masalah ada suatu rencana Tuhan yang dahsyat atas bangsa ini. Dan Tuhan kadang-kadang membiarkan sesuatu itu terjadi supaya apa? Supaya menguatkan iman orang-orang yang menyaksikan hal itu. Kemudian ya, kita bisa lihat di dalam ayat 8 ya. Ayat 8 dan 9 ya, kita lihat, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi saat ini dengan adanya pandemi virus corona ini banyak bermunculan ya tiba-tiba ada orang mendapatkan suatu penglihatan atau anjuran-anjuran secara spiritual yang harus kita lakukan ya di luar kekristenan misalnya. Nah di sini kita diminta kita belajar dari ayat ini untuk apa? Untuk kita tinggal dalam pengajaran ya, untuk tinggal dalam pengajaran. Kita bertekun dalam pembacaan firman, kita bertekun di dalam persekutuan untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, untuk kita berjaga-jaga ya. Jadi untuk kita bisa berjaga-jaga kita butuh pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini di dunia maya malah berkembang itu ya. Jadi pengajaran firman mulai dikupas, kebenaran firman mulai tersebar ke segala penjuru. Terus juga muncul nabi-nabi yang disebut nabi-nabi dengan penglihatan-penglihatannya. Nah kita diminta malam ini kita belajar untuk apa? Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Saat itu mirip ya, kita untuk berhati-hati terhadap hal-hal itu. Kita ingat apa menjadi acuan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita diminta untuk malam ini kita merenungkan, untuk kita kembali, kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai rajin lagi membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mulai kita berjaga-jaga ya dengan berdoa, merenungkan juga dengan aktif di dalam persekutuan ya, komunitas sel atau komunitas-komunitas di gereja untuk merenungkan. Atau ada suatu kebenaran firman yang membingungkan kita bisa komunikasikan dengan kakak rohani kita atau dengan para hamba Tuhan ya, supaya kita tidak tersesat. Jadi pada masa ini makin marak ya, lewat jaringan internet itu banyak
kebenaran-kebenaran Tuhan yang disimpangkan, yang membuat melenceng ya. Jadi kita bisa melenceng, kita bisa berjerat mengikuti nabi-nabi palsu ya, yang seperti dikatakan di sini. Jangan sampai kita tersesat di dalam pengajarannya. Kemudian kita lihat di ayat 10. Kita lihat sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang di dalam kondisi sekarang kita harus sabar menunggu waktunya di mana Tuhan itu akan bertindak. Kita tidak tahu berapa lama virus corona ini akan menguasai berkiprah di negara kita. Kita tidak tahu berapa lama, tapi kita percaya bahwa virus itu berada dalam kendali Tuhan ya. Jadi segala sesuatunya itu berada dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir. Kalau kita kena pun itu dalam izin Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak pernah menarik perlindungannya dari kita. Jadi Tuhan akan melindungi kita ya. Jadi walaupun kena ya, Tuhan akan memberi kekuatan kita untuk kita bisa melewati masa itu. Andai pun kita kemudian meninggal, itu pun roh kita, jiwa kita tidak diambil oleh virus, tubuh kita aja yang diambil, tetapi roh kita akan masuk kerajaan surga. Jadi bagi kita orang-orang Kristen, kita dikatakan berhidup aja secara wajar ya. Kalau kena ya kena, kalau enggak ya enggak, ucap syukur lah. Kalau kena juga kita bisa menikmati bagaimana virus itu bekerja, tapi bagaimana tangan Tuhan itu akan bekerja atas kita juga ya. Jadi kalau seandainya tadi jiwa roh kita lepas ya tidak ada masalah, kan masuk kerajaan surga. Ya kita bisa belajar dari firman yang disampaikan dari Yeremia kepada bangsa Israel yang berada di dalam penjajahan ini ya. Kalau kita lihat berikutnya bisa kita di ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuh, bagaimana bisa kita kena virus corona terus kita katakan itu rancangan damai sejahtera? Ya, kalau ada teman yang bersaksi dia kena virus corona tapi dia tetap damai sejahtera menyertainya ya, jadi gitu. Cara pandang kita beda dengan cara pandang dunia. Jadi kalau kita kena juga kita tetap mengucap syukur. Kan kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal ya. Jadi kita dapat itu kita diminta untuk apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu punya rencana. Hal yang kelihatannya buruk atau seperti kecelakaan, tapi itu bisa dibaliknya menjadi kemenangan gemilang untuk kehidupan kita. Karena kita ada masa depan yang penuh harapan di sini katakan. Jadi di ujung kehidupan kita di dalam ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah bentangkan di masing-masing. Yang terakhir kita bisa dilihat di dalam ayat 12 sampai 14 itu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, katanya di ayat 12. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini ketiga ayat ini bicara tentang apa? Tuhan itu menjamin penyertaan, walaupun dikatakan dibuang itu maksudnya adalah dikatakan di situ tidak diperhatikan ya, tapi sebenarnya Tuhan itu memperhatikan ini kan, karena itu dia mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan perkataannya ya. Jadi ayat 12 dan 13 bicara tentang penyertaan, jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi malam ini kita belajar tentang pada saat ini adalah dengan maraknya virus corona, kita tetap hidup ya seperti normal, bukan hidup dengan penuh kekhawatiran. Jadi tetap tenang, karena apa? Karena ada jaminan tadi, jaminan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita ngomong sama Tuhan, kita berseru, ya, kita dikatakan mintalah, maka Tuhan akan memberi ya. Jadi
ketuklah maka akan dibukakan, carilah kamu akan dapat, dikatakan oleh Yesus ya. Di sini dikatakan penyertaan Tuhan. Jadi jaminan kita adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Jadi itu adalah seperti kondisi saat ini kita ya. Jadi kita malam ini sudah belajar tentang selain karena kita tahu kita disertai Tuhan, hiduplah kita secara wajar, dan kita melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan, yaitu untuk mendoakan untuk kesejahteraan kota kita, untuk kesejahteraan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka kuat melewati masa-masa susah ini, supaya mereka diberkati. Terus kemudian kita juga harus waspada ya, jangan sampai kita tertipu. Bagaimana supaya kita tidak tertipu? Kita mulai merenungkan kembali firman Tuhan, kita bersekutu, lewat persekutuan itu kita sharing kebenaran firman Tuhan, baik secara daring atau secara live ya, kalau misalnya dalam batas-batas tertentu. Terus kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan, segala sesuatu ada waktunya ya, karena Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang para pemuji dan penyembah. Ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau Allah gunung batu kami. Engkau adalah benteng perlindungan kami ya Tuhan. Engkau Allah Israel, Yahweh Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak khawatir ya Allah, karena Engkau menyertai kami selalu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Roh Allah, Roh Kudus yang selalu membimbing kami, membuat kami kuat melewati kehidupan ini, sehingga kami dapat berjalan walaupun di kiri kanan kami banyak virus corona ya Allah. Kami tahu perlindungan-Mu itu sempurna ya Allah. Terima kasih Tuhan. Jiwa dan roh kami berada dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berjanji hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang setia, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan.
kita tetap kuat, tetap teguh, tetap berpengharapan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyampaikan, memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mempersembahkannya melalui rekening yang sudah disediakan oleh gereja. Dan juga bahwa setiap hari Kamis kita beribadah, tetap ada ibadah doa malam, dan hari Minggu jam 10 pagi kita beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, doa malam kita malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mengakhiri ibadah kita. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Bahkan di dalam keadaan saat ini Tuhan, keadaan yang mencekam Tuhan, tapi kami percaya kalau kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Inut yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memakai hamba-Mu ini secara luar biasa, lebih dan lebih lagi Tuhan ke depannya. Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu, menyampaikan kabar baik dimanapun nih Tuhan Kau utus hamba-Mu ini. Juga dalam kehidupannya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan Kau menyertai. Biarlah Tuhan Kau membuat perbedaan Tuhan antara orang-orang yang mencari Engkau dengan orang yang tidak mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Kau berkati juga seluruh keluarganya, keluarga besarnya. Engkau memberikan selalu kekuatan yang baru. Engkau selalu memberikan mujizat-Mu. Engkau selalu memberikan Tuhan apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka rindukan, apapun yang menjadi impian mereka Tuhan. Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kehidupan keluarga mereka semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berbuat bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau lihat pemerintah kami sedang merencanakan vaksinasi secara menyeluruh Tuhan. Engkau sertai semuanya ini Tuhan. Biar bangsa dan negara kami keluar dari krisis ini Tuhan. Baik itu krisis secara kesehatan maupun ekonomi Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan melewati semuanya ini. Dan kami umat-Mu Tuhan khususnya akan keluar menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Biar bangsa ini dan negara ini tetap berdiri teguh di tengah-tengah di muka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya
suatu saat nanti Tuhan Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, secara menyeluruh, sehingga mereka akan melihat keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Suatu saat nanti mereka akan bertelut dan mereka mengakui Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, DPR, MPR Tuhan, Kapolri, Panglima, Gubernur Tuhan, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan sampai tingkat RT Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memilih pemimpin-pemimpin buat kami. Biarlah Tuhan pemimpin kami menjadi pemimpin yang bijaksana Tuhan, pemimpin yang berhikmat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa mengambil keputusan, memimpin dengan baik untuk kemajuan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kota-kota yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar kota-kota ini Tuhan menjadi terang kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau menyatakan setiap anak-anak-Mu yang di setiap kota Tuhan untuk menjadi garam dan terang dimanapun kota mereka berada Tuhan. Terima kasih Gembala Pembina kami Bapak Niko Nyotor Harjo dan 4 wakilnya, Gembala Rayon kami Bapak Andi Markus beserta wakilnya, Gembala Sidang kami di tempat ini Bapak Nathanael Abraham beserta wakilnya Bapak Suryanata dan Bapak Paulus. Tuhan, Kau sudah memilih pemimpin yang luar biasa dalam hidup kami sebagai umat-Mu, sebagai domba-domba-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan pemimpin-pemimpin kami, gembala-gembala kami menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa, yang menyatakan kebenaran-Mu, yang menyatakan kehendak-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih, berkati pelayanan mereka Tuhan, sehingga dahsyat dan luar biasa segala sesuatu yang Kau nyatakan melalui hidup mereka Tuhan. Terima kasih gereja-Mu juga Engkau berkati, biar gereja-Mu semakin baik, semakin indah di pemandangan-Mu menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Setiap jemaat-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan, di GBI 18 Samarinda ini, kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Pelayanan kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan, pendidikan anak-anak kami diberkati Tuhan, pertumbuhan anak-anak kami diberkati Tuhan, bahkan perkuliahan, sekolah kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap usaha kami semuanya diberkati Tuhan. Apa yang menjadi impian cita-cita kami, terutama dalam pelayanan kami, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Biarlah Tuhan malam hari ini kami merasakan kasih-Mu, sukacita-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Kami semua yang melayani Tuhan malam hari ini, kami semua dipulihkan kekuatan kami, kesehatan kami, dan kami siap untuk melayani lebih lagi bersama dengan Tuhan. Bersama Roh Kudus kami bisa, bersama Roh Kudus kami mampu melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, karena kami selalu mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur. Kami akan akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua akan pulang membawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan pimpinan dengan Roh Kudus yang ada selalu bersama-sama dengan kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan menjemput kami semua di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.